البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kalau sebagian ikhwan kita di Yaman, kalau sedang membahas macam ini, ayat-ayat macam ini, langsung mereka di komputernya dibuat gambar-gambar itu, gambar pokoknya atau gambar malam atau gambar cahaya matahari sedang terbit. Sebagian ikhwan kita ya nggak apa-apa, semacam itu nggak apa, untuk membantu apa, membayangkan apa yang disebutkan di situ. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang hadis man ra'a minkum munkaron. Disebutkan di sini fal yughayyirhu biyadihi, hendaknya dia merubahnya dengan tangan. Tentunya ini memang adalah kewajiban yang paling tinggi, yaitu dengan tangan. Kenapa? Karena secara umum kejelekan itu tidak berubah kecuali dengan apa? Dengan pemaksaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, banyak sekali orang-orang yang jahat itu tidak berhenti dari kejahatannya semata-mata dengan dibacakan kepada mereka Al-Qur'an. Ya, berapa banyak samseng yang kita bacakan Al-Quran, dia bilang saya sudah hafal ayat ini. Maka apa? Maka disinilah fungsi dan peran dari apa? Dari pemerintah yang mereka dengan besi dan api itu menegakkan keadilan. Itu menunjukkan apa? Merubah dengan tangan memang inilah yang paling utama. Maka ini yang dijadikan sebagai kewajiban nomor 1 oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang jahat tidak berubah dengan semata-mata nasihat dengan lidah, harus dipaksa. Yang maksa tentunya apa? Orang yang memang berwenang untuk itu. Dan berapa banyak anak-anak yang degil itu apa? Kalau memang dia degil, dengan mulut sudah tidak lagi bermanfaat, maka apa? Rasulullah SAW membolehkan untuk anak itu dipukul agar mau sholat, agar mau berhenti berjudi misalkan dan sebagainya. Kadang pemukulan memang diperlukan untuk merubah kemungkaran. Maka manakala perubahan dengan tangan ini adalah perubahan yang paling tinggi dan paling muta'akkad untuk menghasilkan perubahan. Kalau dengan mulut tidak ada jaminan dia berubah, sementara kalau dengan tangan langsung apa? Alat musiknya dipatahkan, sudah langsung muncul perubahan. Gambar-gambar itu, kepalanya itu dipotong, langsung muncul perubahan, langsung kemungkaran itu hilang. Manakala itu memang lebih menjamin adanya perubahan, makanya inilah yang diutamakan. Rasulullah menjadikan ini sebagai nomor 1, yaitu rubah dengan tangan. Kemudian apa? Baru jangan itu dulu. Sekarang siapa yang berhak untuk merubah dengan tangan? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk apa? Waliul amr. Adapun untuk ulama dan yang lain-lain, mereka tidak boleh merubah dengan tangan. Tetapi yang betul kata Syekhul Islam dan para muhakkikin yang lain adalah apa? Waliul amr bukan dalam artian government, tetapi yaitu orang yang memang memiliki wilayah. Sebagaimana juga disebutkan Syekhul Islam di dalam Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar kalau tidak salah, dan juga di dalam kitab beliau apa itu namanya As-Siyasatu Syar'iyyah, yaitu apa? Pemegang wilayah. Sementara wilayah itu bertingkat-tingkat. Kalau penguasa negara, maka wilayah dia memang satu negara itu, dia yang berhak untuk apa? Merubah dengan tangan. Kalau penguasa dari istilahnya bandar, maka sesuai dengan kadar kekuasaan dia di bandar itu. Kalau orang tua berarti apa? Wilayah kekuasaan dia adalah di rumah dia. Jadi masing-masing sesuai dengan wilayahnya. Bukan berarti ini kewajiban pemerintah, maka walaupun di rumah saya ada kemungkaran, saya cuma bicara. Enggak seperti itu. Bahkan apa? Tangan juga harus bertindak di wilayah kekuasaan dia. Makanya sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW mau masuk rumah, ternyata Rasulullah melihat apa? Di pintu itu ada apa? Ada tiram, ada langse-langse yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Fataghayyara Rasulullah SAW, maka wajah Rasulullah berubah. Kemudian Aisyah mengatakan, ini tubtu ilallah summa ila rasulih. Saya tobat kepada Allah kemudian kepada Rasulnya. Ma dzambi, apa dosa saya? Rasulullah mengatakan, ma sya'nu hadhihi namarik, atau beliau mengatakan apa itu ma sya'nu hadhil qiram? Apa ini gambar-gambar yang ada di langse-langse ini? Maka Aisyah mengatakan, saya membelinya untuk Anda wahai Rasulullah. Niatnya baik. Tapi Rasulullah menyebutkan apa itu? Inna ashaba hadhihi tasawir yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang menggambar gambar-gambar ini dia akan disiksa pada hari kiamat. Itu menunjukkan bahwasanya yang haram bukan hanya gambar 3 dimensi yang memiliki bayang-bayang seperti ucapan sebagian ulama, tapi bahkan apa 2 dimensi pun dia itu adalah haram.
Sementara gambar di televisi itu adalah apa? Dia 3 dimensi. Karena apa? Dia memiliki apa? Memiliki panjang, lebar, dan memiliki tinggi. Memiliki apa? Ruang. Dan semuanya adalah masuk dalam istilah gambar. Dan semuanya lebih apa? Lebih berat daripada sekedar apa yang dilangse itu, gambar-gambar dilangse. Maka itu semua haram dan harus ditinggalkan. Kemudian Rasulullah SAW fahatakahu, Rasulullah SAW, maka Rasulullah kemudian apa? Kemudian menarik dengan apa? Dengan keras, disebutkan dalam hadis itu. Menunjukkan apa? Merubah kemungkaran bukan hanya dengan mulut, tapi dengan tangan manakala dia mampu melakukan itu. Makanya bagus kata Imam Ibnu Nas ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini kitab bagus, bukan jangan main-main, masih darus. Tanbihul Ghafilin bukan punya Abu Lais As-Samarqandi, punya orang sufi, tapi ini adalah Tanbihul Ghafilin dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengatakan selama masih mampu dengan tangan, tidak boleh dia itu berpindah kepada mulut saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan dengan tangan. Kemudian baru mengatakan fa'illam yastati. Kalau dia tidak mampu, baru apa? Fabilisani. Menunjukkan selama dia masih mampu dengan tangan, tidak boleh dia berpindah kepada lisan. Karena lisan tadi syaratnya apa? Kalau dia tidak mampu. Baik. Lalu bagaimana kalau kita sengaja merusak barang-barang maksiat di masjid? Maka itu kembali kepada apa? Kembali kepada kemaslahatan dan mafsadah. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Merusak, menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Di antara maslahatnya apa sih? Yaitu kalau kita hilangkan gambar-gambar itu, alhamdulillah malaikat rahmat datang. Tapi boleh jadi mafsadahnya kalau orang tahu ini dari kalangan kita, misalkan tahu. Kalau nggak tahu, alhamdulillah. Kalau dia tahu, nanti boleh jadi ini akan semakin apa? Membuat orang lari dari dakwah salafiyah yang dikatakan ini Wahabi memang keras, Wahabi memang begini-begini. Maka kita lihat maslahatnya. Kalau ternyata memang itu lebih baik, maka bagus. Dalam artian apa? Memang harus dirubah kemungkaran-kemungkaran tadi dengan tangan. Yang penting apa? Jangan sampai ada orang tahu. Seperti kata saya, walaupun di rumah kita sendiri. Dalam artian televisinya bukan televisi kita, tapi milik ayah ibu kita. Kita sudah larang berkali-kali, nggak mau terima. Sementara kalau langsung kata beliau, kita langsung ambil faas, yaitu ambil kapak, nah, nanti ribut satu rumah, nanti kacau. Langsung kita belah jadi 2, nanti akan kacau rumah nanti. Orang akan marah-marah, akan terjadi mafsadah yang lebih besar. Tapi kata Syekh, kalau ketika orang tua tidak tahu, kamu ambil air, teteskan ke bagian elektriknya itu. Nanti orang tua nyalakan, tahu-tahu, rusak lagi. Kata Syekh gitu. Jadi bukan berarti kita tidak nahi mungkar sama sekali, tapi apa? Dengan cara yang tidak menambah kerusakan. Cabut fuse. Almuhim dengan cara apa yang kita lihat tidak akan menambah mafsadah. Yang penting kemungkaran diusahakan untuk dihilangkan. Dirusakkan tanpa ketahuan bagaimana. Kalau tidak mampu maka apa? Memang kalau itu bukan wilayah kita, maka bukan sampai kewajiban kita untuk sampai dengan tangan. Adapun yang mampu seperti Syekhul Islam, beliau datang dengan apa? Dengan tentara yang banyak, karena beliau dicintai tentara. Ketika beliau di mana itu? Di Mesir. Ada orang main catur, langsung beliau balik caturnya itu. Orangnya takut, diam semua. Beliau punya apa? Punya wilayah. Dalam artian apa? Banyak tentara yang membantu beliau. Baik. Kemudian baru disebutkan di sini fa'illam yastati fabilisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, maka dengan mulutnya. Karena apa? Yang namanya nahi mungkar itu harus ada. Yang namanya apa? Perintah kepada yang ma'ruf itu harus ada. Yang namanya dakwah itu harus ada. Kalau semua diam, maka apa? Bagaimana orang akan tahu dirinya salah? Sebagaimana diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Kifayah, yaitu siapa? Muhammad bin Bandar As-Sabbaq mengatakan, innahu saqula alayya an aqula fulan dhaifun fulan kadzab. Berat bagi saya untuk mengatakan fulan itu lemah, fulan itu pendusta. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Ahmad mengatakan, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu sahih al-jahilu sahih minas saqim. Kalau engkau diam, saya juga diam, maka kapan orang yang bodoh itu tahu mana yang sehat dan mana yang berpenyakit? Menunjukkan apa? Jangan kita diam, tapi kasih nasihat-nasihat yang baik. Baik. Kalau tidak mampu baru apa? Masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu fa'ilam yastati' fa biqalbih. Kata Imam Nawawi rahmatullah, bahwasanya tidak boleh seseorang itu hanya mengingkari dengan hati sementara lisannya itu masih mampu. Baik. Memang harusnya apa? Dengan lisan. Kita kalau ada kemungkaran kita ingkari dengan lisan. Dan kita mengakui atas apa lemahnya iman kita, tidak semua kita mampu untuk ucapkan.
Sebagaimana para ulama sendiri mengatakan apa? Suaranya keras nanti. Baik. Sebagaimana ulama menyebutkan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidak semua kemungkaran itu langsung Rasulullah ingkari pada waktu periode Mekah. Menunjukkan apa? Bahwasanya pengingkaran sendiri bertahap. Orang harus dikasih tahu ini dulu, kasih tahu ini dulu, baru setelah iman mereka kuat baru dilarang dari masalah ini. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan seandainya pengharaman khamr itu turun sejak awal-awal syariat, niscaya apa? Niscaya orang Arab akan mengatakan lan atrukal khamra abadan. Saya tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Kenapa? Dilarang dari perkara yang dia sukai, sementara akidah dia belum kuat, manhaj dia belum kuat, sementara apa? Akal dia belum cukup. Maka pengingkaran itu memang secara bertahap. Makanya bagus kata Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa rahimahullahu taala bahwasanya mengingkari kemungkaran ini caranya adalah dengan kita melihat metode Rasulullah di waktu periode Makkah. Kalau orang ini memang awam, dia belum tahu prinsip-prinsip yang benar dan sebagainya, akidah yang benar, maka kita ajari dia prinsip-prinsip itu dulu. Kalau dia sudah kenal Allah, cinta Allah, maka dia nanti akan mulai timbul rasa cinta kepada syariat Allah. Baru mulai dimasuki sedikit demi sedikit. Kalau sejak awal langsung larangan itu masuk kepada perkara yang rinci, boleh jadi mereka akan meninggalkan agama Allah sama sekalian. Ini terlalu berat agama ini istilahnya. Maka apa? Maka kata beliau ini bagus. Kita lihat sebagaimana periode Mekah itu. Bukan kita diam, tapi apa? Kita ajari secara bertahap apa yang lebih penting dulu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau memang perkara itu walaupun belum sampai waktunya, tapi kita lihat orang ini mampu untuk menerima dan dia itu mau untuk apa dikasih nasihat, maka jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu sampai waktu yang akan datang. Sepertinya dia mampu untuk kita larang dari minum khamr, atau kita larang dia dari apa? Dari menghisap rokok, maka larang dari menghisap rokok. Sesuai dengan apa? Akal dia. Bukan berarti harus dengan dalil. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang masih muda katanya, Rasulullah idzan li bizina. Rasulullah izinkan saya berzina. Para sahabat langsung mengatakan, mah, diam kamu, ucapan apa ini? Tapi Rasulullah mengatakan, dauh. Rasulullah bersabda apa? Biarkan dia. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, udnu, mendekat, terus disuruh mendekat. Kemudian Rasulullah pegang dia mengatakan, atuhibbu hadza fi ummik? Apakah engkau menyukai ini pada ibumu? Dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, ja'altuka fidak. Ja'alani Allahu fidak. Tidak wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak suka ini terjadi pada ibu saya. Semoga Allah menjadikan saya sebagai tebusan untuk Anda. Kemudian Rasulullah tanya, engkau suka ini enggak untuk saudarimu? Engkau suka ini enggak untuk bibimu? Terus seperti itu. Menunjukkan apa? Tidak selalu mengingkari kemungkaran itu langsung kita sebutkan dalil dari E sampai Z, bukan begitu. Tapi lihat bagaimana apa kadar akal orang ini. Yang penting kemungkaran itu dia tinggalkan. Bukan berarti sama sekali kita nggak pernah mengajarkan dalil, tapi secara bertahap. Seperti Rasulullah ini tadi, beliau tidak mengatakan dalil la taqrabuz zina atau yang semacam itu, tapi diajak untuk apa? Apa yang dia pahami dengan akal dia. Dia sendiri nggak suka itu terjadi pada ibunya, pada saudarinya dan pada bibinya. Dan seterusnya. Jadi apa? Dakwah adalah dengan hikmah. Bukan kita mendiamkan kemungkaran, tapi lihat akal orang itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah beliau dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisun nasa bima ya'rifun. Ajarkan hadis kepada orang sesuai dengan akal yang mereka pahami. Kalau nanti semakin pandai, semakin mendalam hadisnya dan seterusnya. Baik. Kemudian yang terakhir apa itu? Wadzalika ab'aful iman. Bahwasanya mengingkari dengan hati itu adalah keimanan yang paling lemah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dan juga jumhur ulama mengatakan apa? Bahwasanya iman yang paling lemah adalah apa? Mengingkari kemungkaran dengan hati. Bagaimana kalau hatinya pun tidak lagi mengingkari kemungkaran, maka menunjukkan iman itu telah hilang. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa itu terkait dengan hadis ini juga. Rasulullah mengatakan apa? Sayakunu imamin nabiyyin illa wa qad ja'ala ta'ala ma'ahu apa hawariyin wa ashab. Tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah telah menjadikan bersamanya itu para pembela dan para sahabat. Kemudian apa? Summa yakunu ba'di umara
Dan nanti akan datang sepeninggalku itu para umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hudai. Mereka menempuh selain jalanku dan mereka tidak mau mengikuti petunjukku. Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min. Barang siapa memerangi mereka dengan tangannya, maka orang ini adalah mukmin. Wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa memerangi mereka, tentunya perang bukan berarti membunuh mereka. Pemerintah nggak boleh diperangi dengan pedang. Sebagaimana ma'ruf hadis yang lain. Barang siapa memerangi mereka dengan lisan, maka dia adalah mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa memerangi mereka dengan apa tadi? Lisan atau hati sudah. Dengan hatinya maka dia adalah mukmin. Walaisa wara'a dzalika imanun habbata khardal. Dan tidak ada setelah itu keimanan walaupun seukuran biji sawi. Jangan melewati kitab-kitab, enggak boleh. Menunjukkan apa? Kalau hati pun tidak lagi mengingkari kemungkaran, padahal dia tahu itu kemungkaran, maka dia adalah kafir. Ini adalah pendapat jumhur. Kalau Syekhul Islam mengatakan bukan dikatakan kafir, tapi apa? Yaitu karakter keimanannya hilang. Tapi yang benar adalah kalam jumhur. Rasulullah telah terang-terangan mengatakan demikian. Iman makin melemah. Setelah itu tidak ada keimanan walaupun seukuran biji sawi. Maka yang benar adalah pendapat jumhur, yaitu kalau dia sudah tahu itu kemungkaran tapi hatinya pun tidak mengingkari, menunjukkan apa? Bahkan hatinya itu meridhai, maka dia kafir. Baik. Dan ini bukan bermudah-mudah mengkafirkan, karena rata-rata para pelaku maksiat kalau dia tahu ini adalah haram, dia hatinya mengakui ini maksiat memang. Tapi tidak apa? Jelas tidak kafir. Dia tahu ini adalah maksiat dan dia sendiri mengingkari dalam hatinya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.